melaporkan 68.311 kasus lokal dan 213 orang meninggal pada 10 Juni. Selain itu, juga bertambah 553 kasus parah. Angka kematian per hari akibat COVID-19 di Taiwan terus meningkat dan kembali mencatat rekor tertinggi pada tanggal 10. Profesor NTU Chan Chang-Chuen menunjukkan bahwa jumlah kematian di Taiwan berlipat ganda dalam 13 hari dan menempati urutan tercepat kedua di dunia saat ini. Peningkatan ini merupakan peringatan di mana jumlah ini akan terus berlipat ganda jika penyebab masalah tidak diketahui. 确诊跟死亡的时间隔得蛮短的，这代表呢，他们可能太晚被诊断了，那或者他们诊断以后呢，没有办法很快的拿到药物，所以这个地方要去检讨。 Seorang dokter berpendapat bahwa faktor utama mungkin disebabkan kurang memadainya sumber daya medis, kelambanan pemberian obat setelah terdiagnosis, atau banyaknya pasien terdiagnosis dengan penyakit penyerta. 今天医师开药之后，可不可以立刻拿到？其实这个地方在中南部可能执行上会有它的困难。 Bersamaan dengan meningkatnya jumlah kematian di Taiwan, ancaman baru kembali muncul di luar negeri. Seorang dokter memperingatkan bahwa mutasi Omikron terus berlanjut dan tingkat penularan juga meningkat. Omikron versi 5 generasi baru tumbuh dengan kecepatan 10 kali lipat di Inggris, tetapi membuka pintu negara telah menjadi tren global sehingga upaya mendapatkan vaksin generasi baru sesegera mungkin menjadi hal yang sangat penting. Statistik menunjukkan telah ada sekitar 2,59 juta orang terdiagnosis dalam gelombang epidemi ini dan banyak yang mengalami berbagai gejala setelah pulih. Di antaranya, 787 orang menjalani perawatan medis. CJJ mengumumkan 9 gejala umum long COVID yang meliputi rambut rontok, depresi, insomnia, jantung berdebar, nyeri dada, cedera ginjal akut, kelelahan, nyeri otot dan sendi, sesak napas, diabetes baru, dan trombosis vena. 总共41家医院有收案，现在收到787人。那里面以台北市最多420，新北201。那其他县市相对就比较少。 Selain itu, JJJ juga mengumumkan tingkat terdiagnosis terbaru dari 6 kota. Di antaranya, kota New Taipei memiliki tingkat terdiagnosis tertinggi 17,67%, disusul Taoyuan 15,24%. Saat ini jumlah kasus di Taipei, New Taipei, dan Taoyuan telah menurun. Taichung, Tainan, dan Kaohsiung masih berada pada puncaknya. Di saat pintu negara mulai dibuka kembali dan banyak orang mulai menantikan perjalanan ke luar negeri, peningkatan klaim akibat epidemi yang sangat besar akhir-akhir ini membuat perusahaan CT Life Insurance menghentikan penjualan asuransi perjalanan dengan perlindungan kesehatan darurat. Beberapa perusahaan asuransi lainnya juga melakukan hal yang sama. Untuk kedepannya, warga yang terdiagnosis COVID-19 di luar negeri tidak dapat mengajukan klaim. Agen asuransi mengatakan bahwa sulit untuk menentukan kondisi terdiagnosis sebagai penyakit darurat sehingga perusahaan asuransi menangguhkan penjualan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Tetapi perusahaan asuransi masih menjamin klaim kecelakaan. Dalam hal ini, Travel Quality Assurance Association berpendapat hal ini akan berdampak pada minat warga Taiwan untuk ke luar negeri karena mereka perlu menilai risiko terinfeksi. Tubuh manusia harus memiliki imunitas yang kuat untuk melawan virus. Menurut penelitian National Taiwan University, menghirup udara hutan yang mengandung banyak phytosid dapat meningkatkan sel pembunuh alami tubuh manusia dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Dengan tinggal di hutan selama 3 hari, dapat memberikan kekebalan tubuh selama 1 bulan setelah kembali ke kota. 满眼都是绿绿银绿的这种树木，然后有很多的氧气，又有芬多精，还有负离子，人跟人的距离也比较远，增加你的自然杀手细胞，就是所谓的免疫力数量跟它的活性都会增加。 Peneliti juga menemukan zat misterius yang dilepaskan hutan yang dapat membantu menstabilkan emosi setelah keluar dari hutan. 可以刺激你开始产生阿法波，是一个让你比较镇定、比较舒适的一个波。那另外你在里面走动的时候呢，它会刺激你的副交感神经，你也会变得比较放松。 Sekitar 60% wilayah Taiwan ditutupi oleh hutan. Di bawah perencanaan Biro Kehutanan, banyak tempat wisata hutan yang telah dikelola dan dibuka untuk umum. Pakar menyatakan bahwa mandi hutan bisa dianggap sebagai sejenis olahraga yang bisa melepaskan masker dan bernapas sepuasnya. Mengenai kabar bulung tentang penutupan taman rekreasi hutan karena epidemi, Biro Kehutanan mengklarifikasi bahwa itu adalah berita lama dari tahun lalu dan mengundang masyarakat untuk berkunjung ke hutan.